fikih arsitektur itu kan sekarang kita menjadi sumber kesalihan sosial. Itu kaidahnya satu, ada mudoror. Tidak boleh ada niat mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus dimanapun Anda berada, masih di suasana Ramadan. Nah tentunya kali ini saya berkedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu di Fakultas Sains dan Teknologi ada satu buah program studi namanya Teknik Arsitektur. Nah di sini sudah ada, kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Yulianto MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Pak, masih semangat di bulan Ramadan ini Pak ya? Iya, ada agak lapar ya tapi agak ya. lapar, ini masih pagi Pak. Iya. Oke. Baik, untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu fikih dan akhlak arsitektur sebagai sumber kesalihan sosial. Nah ini bisa disampaikan nih Pak, seperti apa sih sebenarnya tema ini? Oke ya, tema ini memang tema yang sangat, kalau dalam bahasa kita, integrasi. Jadi UIN itu kan salah satu yang diamanai oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan sains dan teknologi yang berbasis Islam, gitu ya, berbasis fikih, Quran, hadis, fikih, tauhid, tasawuf. Di Fakultas Sains dan Teknologi itu ada jurusan namanya Teknik Arsitektur ya. Tekniknya sudah mau diamandemen. Oh gitu, jadi hanya arsitektur habis ini? Agar bisa tetap di Saintek. Oh gitu, di SPI udahan ya. Di situ kita kembangkan dan semoga terus semangat ya. Itu kita kembangkan, namanya adalah integrasi arsitektur dengan Islam. Salah satunya adalah muncul produk fikih. Jadi fikih itu nanti akan muncul hukum. Jadi hukum jendela kamar Mbak ini haram, makruh, mubah, sunnah. Gitu ada. Ada fikih dinding gitu ya. Ada fikih jalan, ada fikih utilitas, ada fikih rumah, hubungan rumah dengan rumah yang lain, hubungan jalan, satu jalan dengan jalan yang lain, hubungan pokoknya tentang bangunan lah. Bagaimana nanti masing-masing unsur secara skup kecil dengan skup yang lebih besar itu nanti basisnya hanya dua. Secara metodologi. Pertama adalah khudil afa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Pokoknya harus ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sebuah konsensus kebaikan yang kita sepakati bersama dan berdasar dibenarkan oleh syariat kita. Ya. Yang kedua adalah ada mudoror. Ada mudoror itu sejak mendesainnya sampai nanti membangunnya. Kalau arsitek kan mendesain. Nanti ada teman-teman teknik sipil dan lain sebagainya, itu nanti yang akan membangun. Itu kaidahnya satu, ada mudoror. Tidak boleh ada niat mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain. Nah, seperti itu. Nah, dari kaidah ini maka muncul sebuah kaidah yang sangat berdimensi sosial ya. Adalah hiyazatud doror. Bayangkan, Mbak ini rumahnya di perumahan apa di desa? Di kampung Pak. Oh di kampung, terlihat wajahnya ya. Wajah kampung. Oke. Hiyazatud doror itu adalah sebuah konsep yang dalam skala sosial satu bangunan dengan bangunan yang lain. Artinya hiyazatud doror itu adalah jika sudah ada satu bangunan A, maka ketika bangunan B mulai didesain atau kemudian dibangun, maka semua yang berhubungan kemanfaatan, kemaslahatan dan keistimewaan yang ada di bangunan A itu pertama harus diperhatikan oleh desain rumah B. Jadi yang keterkaitannya ada ya? Iya. Oh itu kalau bangunan itu sampai hari kiamat tetap ada loh. Jadi status hablum minan nasnya itu kalau bahasa arsitek hablum bil bunyan. Hubungan sosial antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Nah, maka sejak desainnya, desain rumah A ini menghadap kemana, kemudian kemanfaatannya bagaimana, mata anginnya dari mana, kemudian sumber pencahayaannya bagaimana, airnya mengalir kemana dan dari mana, itu harus diperhatikan oleh desain rumah B. Kemudian desain rumah A dan B kemanfaatannya harus diperhatikan oleh rumah C sampai Z, menjadi perumahan toh. Nah, perumahan pertama ini, jika nanti ada perumahan kedua yang muncul di lokasi itu, di daerah itu muncul perumahan C, maka perumahan B, C, dan D tidak boleh
kemanfaatannya mengurangi aja tidak boleh. Apalagi membatalkan kemanfaatan dari perumahan yang telah ada sebelumnya. Maka sering kita lihat, sering ketika ada beberapa klaster perumahan kecil itu masih tidak ada banjir gitu ya. Iya. Tidak ada masalah dengan jalan, tidak ada masalah dengan pembuangan Sampai. air kotor. Tapi setelah perumahan-perumahan setelahnya muncul, ya itu terjadi banjir. Ada apa di situ? Ya karena dalam desain otaknya tidak ada khiyazatud doror, tidak ada namanya adalah hakul asabik, menghormati kemaslahatan pihak yang sudah ada. Dan dalam konteks arsitek adalah bangunan yang sudah ada. Nah, inilah yang sedang dikembangkan oleh arsitek UIN Malang dengan konsep fikih arsitekturnya adalah bagaimana status sosial satu bangunan dengan bangunan yang lain itu tidak merugikan. Kamu boleh bangun tapi jangan sampai menutupi gotnya. Kamu boleh bangun tapi jangan sampai parit-parit kecil yang menjadi pembuangan air kotor masyarakat sebelum kamu datang itu menjadi tersumbat. Iya. Nah, banyaklah seperti itulah. Itu yang tidak disadari nih Pak selama ini. Ya, karena kesadaran sosial kita hanya manusia. Iya. Itu ya. Saya juga baru tahu Oh, nih ya, Pak gitu. ada fikih arsitektur ya. Kalau semisal di pemukiman warga Pak, kan kalau itu kan di perumahan ya. Kalau di kampung gitu mungkin gimana? Oh, Pak? sama. Sama aja. Sama. Ngaji fikihnya, fikih sosialnya itu tidak hanya fikih sosial hubungan antara hablum minannas dengan manusia ya. Tadi antara manusia bangunan dengan bangunan, bangunan dengan alam. Karena bagaimanapun bangunan itu kalau bagi anak arsitektur nanti akan menentukan kebiasaan. Oke. Coba jalan kita itu, Mbak sering lewat jalan, ada jalan lurus gini, oke? Kemudian Mbak biasanya lewatnya kiri, jalan lurus lewatnya kiri kalau mau ke UIN. Kemudian suatu saat Anda mengantar anak sekolah, anak Anda, seharusnya Anda lurus. Tiba-tiba otak Anda kemana? Kiri. Ke kiri toh? Kebiasaan ya. Ya. Dan bangunan itu akan pertama kita desain untuk memenuhi keinginan kita, tapi suatu saat bangunan itu akan mendesain kita. Dan itu adalah yang harus kita pikirkan desain sosialnya. Oke. Jadi pertama ada kebaikan bersama, kemudian tidak membahayakan. Nah, itu namanya fikih arsitektur. Oke, itu untuk bangunan. Kalau untuk rumah ibadah nih Pak, ada Oh, nggak bangunannya? sama. Rumah ibadah. Iya, kadang kan ada banyak musola kecil-kecil, baru ada masjid gede, dan itu di sebuah tempat tuh Pak, Oh, udah apa? di satu lokasi. Fikih arsitektur itu kan sekarang kita menjadi sumber kesalihan sosial, menjadi bentuk harmonis di antara kita, menjadi bentuk toleransi di antara kita, menyepakati dalam ketidaksamaan. Fikih itu mempelajari kita untuk sepakat dalam perbedaan. Contohnya, Masnya, mohon maaf loh ya, gini, karena fikih itu kan nanti lahir hukum toh, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan masjid kita, tempat ibadah kita, mempelajari kita secara bangunan, mempelajari kita untuk hidup sosial secara rukun. Bangunannya itu mengajari kita. Nah itu makanya kalau nanti mau bangun masjid, bangun rumah, desainnya anak-anak arsitek aja. Hukum-hukum ini tahu mereka, tidak hanya keilmuan murni. Ya. Contohnya, mohon maaf ya, ini kita sepakat dalam perbedaan, karena berbeda dalam hukum itu boleh, hukum fikih itu boleh. Ya, contohnya. Mbak kalau wudhu itu pakai kolaman atau pakai air ngalir. airnya air ngalir ya? Iya. Air ngalir Iya, yang dari keran itu. dari Pak, keran ya? apa dari kolaman? Dari keran. Masnya Bisa dua-duanya. bisa dua-duanya. Mbaknya Dari air mengalir. dari air mengalir. Pertanyaan saya, kenapa desain kolaman Anda, desain wudhu Anda pakai keran tidak pakai kolaman? Kan di masjid Pak wudhunya. Kan itu konteksnya masjid. Ya, pertanyaannya kenapa dulu yang bangun itu pakai keran tidak pakai kolam? Desainnya itu loh. Itu kan bagian anak arsitek. Yang bangun adalah anak teknik sipil, kan gitu toh. Tapi apa frameworknya? Apa pemikiran yang melatar belakangi mereka membuat desain seperti itu? Kalau orang Islam itu kan pasti ada desain Islaminya. Ya, sehingga desainnya seperti itu. Seperti ini. Kita diajari untuk tasamuh artinya ya. Tasamuh itu adalah untuk menghormati perbedaan. Ya. Untuk menjalin sosial di antara kita. Jadi kalau kita itu belajar fikih arsitektur itu
masyarakat kita itu kan, mohon maaf ya, ini agak ini karena hubungannya dengan fikih ya. Ada yang kunut tidak kunut, Iya. ada yang bismillah tidak bismillah, ada yang berapa terawihnya? Banyak kan? 8 sama 20. Iya, saya kapan-kapan 11, kapan-kapan juga 23. Ya gitu ya. Ya. Dari pilihan beragama, cara beragama yang berbeda ini, maka masjid mengajari kita untuk harmoni dalam perbedaan. Contohnya, yang biasanya pakai kolaman itu adalah yang masjid-masjid dan musola pakai kolaman itu adalah yang biasanya bismillahnya keras, pakai kunut, ya, kemudian pakai wirid, salaman ketika selesai sholat, dan adzannya 2 kali. Ciri-ciri masjidnya seperti itu. Artinya mereka beribadah secara madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu, ketika Anda berwudu, maka airnya menjadi mustakmal, suci, tidak Mbaknya dulu anak Wino bukan? Iya, Pak. Lupa dia. Hostnya kena prank nih. Oke ya, mustakmal toh? Mustakmal itu kalau dia jatuh dan kumpul dengan air yang banyak, jadi suci, mensucikan kembali toh? Iya. Kalau mustakmal suci tidak mensucikan. Tapi kalau gabung dengan air banyak lagi, suci Mensucikan. maka kolaman itu semuanya suci. Bagi madhab Mahat. Syafi'i. Bukan. Mahat apa kita itu? Aku jadi lupa sih. Kamu lupa ya. Mahat Win Malang gitu lah. Bagi Mahat Win Malang itu sah. Kenapa? Ya, karena yang kita kaji kitab Tadhib itu Syafi'i. Mustakmal kalau jadi banyak dia menjadi suci, mensucikan. Tapi beda dengan Hanafi. Hanafi itu yang banyak di India. Ya, kemudian di Rusia. Sahrukan itu ya. India. Nyampe sana nih. Loh iya, karena arsitek itu kan harus penelitian lapangan ya. Pola bermadhab itu akan membentuk pola bangunan yang berbeda. Dalam madhab Hanafi, kalau Anda wudhu dan mustakmal, salah satu kaul mereka adalah mustakmal itu najis. Maka kalau najis ketemu dengan kolaman, maka jadi najis. Najis ketemu najis menjadi najis. Maka mereka tidak boleh pakai kolaman desainnya. Maka harus pakai keran. Nah, keran itu dalam bahasa Arabnya adalah Hanafiyah. Wudhunya madhab Hanafi. Dan masjid kita 2. Ada yang satu masjid ya, ada kerannya, ada kolamannya. Kita diajari berbeda. Lagi? Contohnya mihrab Anda. Tahu mihrab? Loh ini kok nggak jadi podcast ini. Nah artinya seperti itu ya. Jadi banyak dari fikih arsitek itu yang mengajari kita untuk membaca perbedaan, untuk menerima perbedaan. Karena perbedaan itu adalah keniscayaan. Nah ini kalau kita belajar menerima perbedaan itu kan indah. Dan masjid kita itu mengajari itu. Berarti itu ada sangkut pautnya sama lingkungan juga nih Pak ya? Oh iya ya, Pak. semuanya berhubungan di situ. Nah kalau tentang arsitektur sendiri nih Pak, kalau semisal membangun sebuah tempat nih ya, tidak hanya rumah, tidak hanya rumah ibadah. Kalau tidak ada kan orang-orang kebiasaannya nih tidak menggunakan arsitek, langsung pokoknya dia punya desain dibikin, kadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan. Gitu tuh gimana nih Pak? Kalau orang arsitek memahaminya? Saya bukan arsitek ya. Oh bukan. Tapi saya dipaksa oleh fakultas untuk berkhidmat di arsitek, membaca dan menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam arsitek. Ya, saya berkolaborasi dengan teman-teman dosen di arsitek. Saya belajar arsitek dan saya juga teman-teman mengambil dari saya keislamannya, Quran hadisnya, fikihnya, teosofinya dan teologinya. Oke. Prinsip utama dalam sosial arsitek itu, bangunan menjadi sistem sosial yang indah itu adalah hadis Nabi. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Hubungan saya dan Anda, percaya Allah, percaya Sayyidina Muhammad, percaya pada hari akhir adalah kal bunyan, laksana bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Yang satu bangunan, rumah saya, rumah Anda, klaster saya, klaster Anda, perumahan saya, perumahan Anda, tempat ibadah saya, tempat ibadah Anda, kampus saya, bangunan kampus Anda, desa saya dengan desain desa Anda, sampai nanti menjadi khalifatullah fil ar ya. Itu adalah yasyuddu. Sejak sekup terkecil sampai terbesar, bangunan ini adalah harus satu dengan yang lainnya yasyuddu, saling menguatkan.
Jadi nggak boleh Anda bangun tembok. Ini tembok. Kan kita di perumahan itu biasa ya, tembok satu dinding ya. Iya. Betul nggak? Kan dempet-dempet gitu. Ya. Maka kalau teman-teman arsitek UIN dia akan tahu tidak boleh membahayakan tembok tetangga. Kalau udah jadi nih Pak bangunannya gimana dong? Ya makanya nanti pakai jasa arsitek UIN lah yang tahu hukum gini. Iya. Jadi berislam dalam dalam bangunan. Nah gitu. Ya ini promosinya anak arsitek sih, gitu. Iya, oke. Maka mereka tidak akan membangun tempat-tempat air yang berpotensi lembab dekat dengan tembok tetangga. Karena itu tidak boleh. Ya, kemudian mereka akan mengatur bagaimana desain rumah mereka tidak menghalangi cahaya tetangga, mata air tetangga. Loh kalau cahaya rumah Anda, sumber mata angin rumah Anda ditutupi oleh desain bangunan tetangga Anda, sakit apa enggak Anda? Iya, nggak bisa napas tuh. Nah, itu karena sosial bangunan tidak terlaksana. Itu akhirnya bikin kericuhan ya Pak ya? Oh, enggak hanya ricuh itu. Itu bisa di demo masyarakat itu. Iya. Nah, itu belum fikih air. Oh, banyak lah. Nanti silakan dibelilah di Shopee bukunya itu ya. Oh, ini sudah ada bukunya Pak ya? Oh, sudah. Iya. Semua anak Spill berapa arsitek harganya nih Pak? agak mahal memang, tebal ya. Mahal. Iya. Tebal bukunya. Iya, tapi itu kembali ke UIN, kalau enggak kembali ke saya. Khususnya untuk anak arsitek harus beli buku ini ya biar tahu. Karena materi mereka di ruang kelas. Oke. Semester berapa nih Pak? Semester 4 mereka ya. Mereka semester 4 itu dapat fikih arsitek dan studi Al-Qur'an arsitek. Kalau Jadi fikihnya kita udah tahu kayak gitu. Kayak Al-Qur'annya kayak gimana nih Pak? Iya. Hubungannya? ada 37 ayat Al-Qur'an yang itu nanti sangat erat dengan arsitek. Mungkin bisa Contohnya. disebutkan ya. Contohnya Mbak kalau mau bangun rumah niatnya untuk apa? Untuk berteduh. Untuk Berteduh. berteduh. Mas? Untuk Istirahat. ya, untuk istirahat. Mbak? Melindungi diri. Melindungi diri. Oh, itu kalau anak arsitek enggak. Apa tuh Pak? Arsitek UIN lo ya. Iya. Anak arsitek UIN itu kalau membangun rumah itu ayatnya adalah afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Apa? Ya. Apa ya? Ya kayaknya bukan anak UIN maksudnya. Ya. Maka yang pertama kali mereka lakukan sejak desain itu adalah ini adalah prinsip ketakwaan saya kepada Allah. Maka dalam mendesain ini saya akan amanah, sidik jujur, fatonah, tablek. Nah, seperti itu. Mereka akan jujur, penuh integritas dan profesional. Tanggung jawab mereka tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada kliennya, tapi kepada Allah dan kepada Sayyidi Rasul. Oh, itu di hati sudah ditancapkan. Jadi membangun rumah itu untuk mencari ridho Allah, tidak hanya untuk layang-layang tidur, enak, rumah bagus, enggak. Tapi pertama yang kita terapkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, matiku, aktifku, gerakku, belajarku dan berkaryaku itu murni untuk mencari ridho Allah. Gitu kalau anak arsitek. Jadi kalau mau bangunan pilih arsiteknya anak anak UIN ya? Ini tidak ada. Ini tahadus bin nikmah ya. Karena Tuhan itu kan berbicara kalau ada nikmat ceritakan ya. Saya sering berbicara ke teman-teman mahasiswa itu gini. Kita harus bersyukur ya di arsitek UIN Malang itu. Karena mungkin kita yang diberi nikmat oleh Allah. Mungkin saat ini baru kita yang punya materi fikih arsitektur dan studi Al-Qur'an arsitektur. Silakan nanti di searching, saya bilang ke teman-teman, nikmat Allah ini mungkin belum dikasihkan ke teman-teman yang di bawah Kementerian Agama yang jurusannya sama dengan Anda. Mungkin masih bicara arsitektur Islam, itu masih sangat umum. Masih belum ada perbedaan fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, Qur'annya, hadisnya, metodologinya, dan saya kira saya bersyukur pada Allah ya. Teman-teman kita di Fakultas Saintek apalagi arsitek itu semangat mengembangkan ini. Alhamdulillah. Iya nih Pak. Nah, kita kembali lagi nih Pak. Kalau sekarang kan kita di nuansanya Ramadan nih Pak ya. Kira-kira kalau yang dilakukan sama arsitek sendiri selain menerapkan di bangunan juga, ada nggak sih Pak keterkaitannya arsitek sama Ramadan? Wah, teman-teman arsitek nanti sangat erat hubungannya dengan teman-teman teknik sipil. Maka sebagaimana kampus itu
bekerja kita diatur agar tetap berpuasa. Ya. Maka nanti jam kerja teman-teman teknik sipil, pegawainya, ya, itu harus kita atur juga. Agar bagaimana keinginan kita untuk meramaikan dunia sebagai wasilah menghamba pada Allah, ya, tidak membatalkan, ya, perintah Allah yang berupa puasa. Keinginan kita tidak membatalkan perintah Allah. Makanya di UIN jam kerja kita mulai, kalau Ramadan kan ada diskon. Ya, maka dalam konteks Ramadan teman-teman arsitek, kalau teman-teman arsitek UIN paham lah ini. Teman-teman arsitek, teman-teman teknik sipil dan teman-teman yang bekerja di lapangan itu kan sering kita lihat ya. Ada orang kerja, ya walaupun dalam fikih kalau kerja berat itu boleh tidak berpuasa. Boleh ya, boleh tapi ya. Tapi yang terbaik kan wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik. Maka bagi kita yang punya proyek, punya tender, dan dalam waktu puasa Ramadan ini ya kita aturlah waktunya agar keinginan kita memperindah dunia, karena keindahan itu dicintai Allah, tidak membatalkan perintah Allah untuk berpuasa. Tekniknya bagaimana ya nanti kita diskusikan bersama. Iya, itu kan seringkali kalau kita lihat orang kerja borongan gitu Pak ya, di pinggir jalan sampai malam, sampai nggak ada tarawihnya juga itu di terbengkalai kayak gitu. Kalau tarawih nggak apa-apa lah ya, kan sunnah ya. Tarawih itu boleh setelah Isya, boleh nanti jam 3 kan boleh tarawih ya. Tapi yang paling berat dalam Ramadan ini kan puasanya, yang wajib. Karena kewajiban ini ya nanti akan kita untuk kesalehan sosial di antara arsitektur, arsiteknya, mandornya, pekerjanya ya harus diatur dengan Islami. Ya, jangan sampai memburu yang bersifat duniawiyah yang kita jadikan wasilah untuk akhirat, malah membatalkan perintah dari akhirat. Oke, baik Pak. Ini tentang fikih dan akhlak arsitektur yang sudah baru kali ini saya baru paham nih ya, baru dipelajarin. Ada mungkin 1-2 patah kata bisa disampaikan untuk sahabat kampus Pak? Silakan. Oke. Saya kira UIN ini apalagi mahasiswa UIN punya kekuatan luar biasa ya. Mereka belajar di ma'had, mereka juga banyak dari alumni madrasah, mereka juga banyak dari alumni pesantren dengan berbagai keahliannya. Saya kira berbagai keahlian dimensi keislaman ini harus kita masukkan ke fakultas dan jurusan kita. Akan sangat indah toh kalau teman-teman tarbiyah itu muncul fikih tarbiyah. Evaluasi itu hukumnya apa haram, apa sunnah, apa mubah, kan gitu toh. Manajemen berbasis POWAK itu sunnah, mubah, apa makruh, gitu ya. Nanti teman-teman yang dari kedokteran ada fikih kedokteran, teologi kedokteran, tasawuf kedokteran, gitu. Itu kan sangat indah saya kira. Dan tentu saja kalau kita terapkan, masing-masing fakultas itu akan membaca Quran dan hadis dengan bacaan yang berbeda. Karena disiplin ilmunya berbeda. Nggak mungkin toh saya yang di arsitek kemudian saya membaca Al-Quran dengan nalar ekonomi, murni ekonomi, kan nggak mungkin. Saya membaca dengan nalar tarbiyah, kan nggak mungkin. Maka ini saya kira teman-teman UIN itu punya kans besar untuk mengembangkan itu. Untuk memelopori lahirnya disiplin-disiplin ilmu baru yang berbasis keislaman. Tentu saja nanti akan ada standar sosial. Nah, kalau bangunannya tidak rukun, saling menegasikan kemanfaatannya, saling merugikan kemanfaatannya, trotoar dibuat pribadi gitu kan ya. Kemudian contohnya got-got pembuangan air itu ditutup untuk itu kan gosop namanya. Nah, ini kan kita tidak sadar. Banyak perilaku bangunan kita itu yang ternyata tidak islami dan tidak soleh sosial. Nah, itu nanti kalau lebih selentreh, nanti Mbak silakan beli bukunya. Oke, terima kasih. Pak Yulianto, terima kasih sekali untuk podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan tentunya dengan tema yang lainnya. Baik sahabat kampus, terus bersemangat untuk beribadah di bulan penuh berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.